profil perusahaan Bapak sudah kami baca, sudah kami pelajari terkait untuk perusahaan Manado, PT Manado Pasifik Tuna. Kami sudah mempelajari dan memang perusahaan Bapak itu sangat luar biasa ya Pak. Karena untuk data ekspor impor yang dari kami pelajari, untuk perusahaan di Sulawesi Utara itu sedikit yang bisa sampai di titik seperti perusahaan Bapak ini. Sangat luar biasa. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Sian dan Pak Nigel sudah memberikan waktu yang ada untuk bertemu dengan saya. Nah, mungkin saya di sini akan langsung berpoin saja Pak. Saya datang ke sini dengan tujuan untuk melakukan ekspansi pada bisnis saya, di mana bisnis saya ini bertentang dengan kelautan, yaitu mengenai PT Pasifik Tuna. Bapak mungkin sudah pernah mendengarnya. Dan saya di sini butuh modal Pak. Saya ingin melakukan ekspansi yang besar karena kebetulan di cold storage saya itu kurang Pak penyimpanannya. Jadi saya memerlukan sekitar 1.500 ton untuk tempat penyimpanannya. Mungkin Bapak bisa membantu saya dalam hal ini. Bagaimana Pak? Tanggapan mungkin. Untuk dari Pak Sen. Baik Pak. Lanjut saja. Yang Kalau bilangkan supaya kalau yang aja soal bagi yang Maksudnya kita ngomongin lo pakai langsung. iya karena dia sudah langsung kali jadi itu seperti itu. Oke. Tanpa kata aja. Oke. Sudah. Oke Pak. Jadi untuk di angka 1.500 lah. iya betul. Jadi mungkin kalau menurut kalkulasi kami ya, dari apa yang sudah kami saya sebenarnya, mungkin itu di sekitaran angka 8M Pak kira-kira. Dan itu kalau menurut data kami itu akan masuk nanti di kategori kredit investasi korporasi bank Pak kurang lebih. Nah ini produk yang memang sudah kami rancang khusus sih Pak untuk ekspansi aset produktif produksi seperti yang Bapak minta. Bentar dulu ya. Kita kan harusnya baca ini dulu. Iya ayo oh jadi Iya. Hai Elo. DP kebutuhan dalam berapa ini kamu bilang? Namanya karena sebilang so itu loh. Enggak ada apa-apa sih. Itu tanya Habis ya. itu skip, baru kita lanjut ke kita mau bilang kita butuh dana berapa nah. Kan kita mesti bilang dulu dana berapa kita dari tahu apa ya. Nah, soalnya kita harus sudah potong tadi itu harusnya benar bilang sembilan ya supaya terang boleh bisa masuk di ini yang Kita coba sampai di penyimpanan itu cukup Pak. 2, 3. Baik, terima kasih Pak Sian, Pak Nigel. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk kita bertemu hari ini. Mungkin langsung saja Pak, to the point ya. Saya datang ke sini untuk melakukan ekspansi Pak pada bisnis saya. Mengingat untuk saat ini ruang penyimpanan atau cold storage saya itu di gudang sudah penuh Pak. Dan saya butuh modal yang besar untuk melakukan ekspansi. Kira-kira Bapak bisa membantu dan atau tanggapannya seperti bagaimana Pak? mungkin Bapak sudah ada perhitungan investasinya. Kalau untuk itu tim kami sudah menghitung Pak, tapi kisaran kotornya itu di angka 8 miliar sampai dengan 5 sampai 8 miliar Pak untuk kebutuhannya, dan itu akan kami pakai untuk instalasi cold storage kami Pak, yaitu sekitar 1.500 ton, dan 3 miliar itu akan kami gunakan untuk pembelian mesin heating otomatis. Kalau Bapak tahu itu mesinnya itu berasal dari Jepang, teknologi yang tinggi, dan kisaran harga yang kami dapatkan saat ini sekitar 3 M. Jadi itu Pak. Oke baik Pak Renhat. Jadi untuk dana kurang lebih 5 sampai 8 miliar ya Pak. Betul Pak. Nah untuk dana seperti itu sebenarnya kami sudah menyiapkan program untuk dana tersebut akan masuk saja di kategori kredit investasi korporasi Bank Sulawesi Pak. Nah ini produk ini sudah memang kami rancang khusus untuk ekspansi aset produktif seperti yang Bapak mau, seperti yang Bapak minta tadi Pak. Mungkin sudah sedikit nambah dari Pak Sian. Mungkin suku bunga di kami itu kompetitif untuk kredit investasi korporasi itu menyentuh di angka 9,5% per tahun, itu efektif. Tenornya bisa sampai 10 tahun untuk kategori investasi
korporasi infrastruktur dengan 8 miliar dan tenor 120 bulan. Kalau itu simulasi cicilan Bapak sekitar akan menyentuh di angka 103 juta per bulannya. 103 juta per bulan Pak. Ya Pak. Kalau begitu dengan omset tahunan kami Pak, itu ada di kisaran 48 M. Untuk setahun, kalau dibagi per bulan itu kami dapat sekitar 4 miliar Pak per bulan. Dan angka itu sekitar 2,5% dari omset kami. Dan secara teori mungkin itu masih bisa Pak, masih bisa masuk kami cover. Dan tapi kami perlu hitung net profit margin dulu Pak. Margin kami ini di sini sekitar 12%, yang dimana artinya net profit bulanan sekitar 480 juta. Itu kira-kira keuntungan bersih kami per bulan Pak. Dan jadi cicilan itu hanya sekitar 21% dari net profit kami. Untuk itu saya rasa ini masih agak berat di awal konstruksi mungkin Pak. Oke Pak Reinhard, itu sebenarnya analisis Bapak itu sangat tajam ya Pak Reinhard. Dan menurut saya itu kekhawatiran Bapak itu valid, sangat valid. Ya, Pak Nigel, saya juga mau negosiasi beberapa poin. Mungkin yang pertama itu mengenai grace period. Kalau Bapak tahu di mana konstruksi cold storage kami di sini butuh waktu sekitar 8 sampai dengan 10 bulan, Pak. Dan selama masa itu saya belum ada tambahan revenue dari investasi ini. Makanya saya minta grace period ini minimal kalau bisa 6 bulan, Pak. 6 bulan ya Pak. Ya. Mungkin untuk nasabah korporasi dengan rekor sebuah PT Sulawesi Pasifik Tengah, kami bisa merekomendasikan grace period itu 6 bulan. Langsung ke kartu kredit. Selama 6 bulan tersebut Bapak harus membayar bunga berjalan saja sekitar 63 juta rupiah per bulan. Baru pada saat bulan ke-7 cicilannya akan berjalan pokok penuh. Kalau saya dengar itu masih lebih masuk akal sih Pak. Dan mungkin saya akan sampaikan poin kedua dulu Pak. Yang dimana poin kedua kami ini suku bunga kami itu mencapai 9,5%, itu standar pasar Pak. Dan tapi mengingat kami sudah 5 tahun menjadi nasabah giro dan deposito di Bank Sumedro dengan saldo rata-rata 2 miliar Pak, 2 miliar selama 5 tahun akhir ini Pak. Dan apakah mungkin ada loyalty khusus atau preferential rate untuk nasabah saya Pak? Oh, tentu Pak Reinhard. Karena ini saya sudah cek untuk data perusahaan Bapak, data rekening perusahaan Bapak selama 5 tahun terakhir ini di bank kami itu memiliki track record yang sangat-sangat bagus. Nah, berdasarkan itu Pak, kami bisa ajukan untuk rate preferensial di angka 8,75% per tahunnya ke komite kredit. Dan itu kurang lebih Pak untuk penurunan standar rate-nya itu sekitar di 0,75% Pak. 0,75% Pak. Iya betul. Itu di angka pinjaman 8 miliar itu jujur Pak, kami perusahaan itu masih menganggap itu lumayan signifikan juga selisihnya. Karena ada beberapa bedanya di cicilan bulanan Pak Sian. Oke Pak. Nah Pak, untuk dengan angka 8,75% tenor selama 120 bulan, nah itu cicilannya turun menjadi sekitar 99.500.000 per bulannya Pak. Nah itu lebih ringan, sekitar 3,5 juta per bulan Pak, atau kurang lebih 40 juta lebih hemat sepanjang tenor Pak, kurang lebih seperti itu Pak. Oke, 99,5 juta Pak. Iya betul sekali. Mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan saya Pak. Dan mungkin saya akan menyampaikan poin ketiga saya dulu, yaitu mengenai agunan. Apakah aset apa yang bank minta sebagai jaminan dari perusahaan kami Pak? Oke, untuk agunan menjawab, untuk di kredit angka ini kami membutuhkan yang pertama itu sertifikat tanah dan bangunan, tapi begitu mesin produksi yang sudah ada sebagai jaminan fidusia dan cicil atau pengalihan piutang dari kontrak yang Bapak. Nah, mungkin nilai total agunan idealnya itu minimal di angka 120% dan ini pinjaman. Jadi sekitar ada angka 9,6 miliar.
Untuk nilai NJOP tanah dan pabrik kami di Bitung saja sudah 12 M Pak. Dan berdasarkan apresial tahun lalu, jadi agunan ini seharusnya tidak jadi masalah. Dan saya juga bisa lampirkan kontrak Aeon Jepang sebagai bukti cash flow yang akan datang kepada Bapak. Kontrak dengan Aeon Jepang, Pak. Iya, Pak. Itu sangat-sangat menarik sih, Pak, karena sangat strategis sebenarnya, Pak. Nah, itu akan sangat memperbantu, akan sangat mempercepat untuk proses approval ke komite kredit kami, Pak. Ya betul sekali Pak. Dan satu hal terakhir, ini mengenai kecepatan pencairan nih Pak. Saya ingin bertanya. Saya butuh kepastian dana cair Pak. Di mana kalau bisa maksimalnya 30 hari. Dan dari sekarang, karena vendor mesin dari Jepang sudah minta kami untuk purchase order segera Pak. Jadi sekiranya kalau mungkin lebih cepat daripada 30 hari itu bisa lebih baik Pak. Oke, Pak Renhard 30 hari ya. Saya tidak mau memberi janji yang tidak bisa kami tepati, tapi proses standar kredit korporasi kami itu di 21 hari sampai 30 hari kerja. Mengingat dokumen Bapak kemungkinan lengkap dan value of business sama jelas, saya akan minta fast track processing dari kepala divisi kredit kami. Targetnya saya ingin 25 hari kerja, tapi Bapak perlu pastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan bisa diserahkan lengkap dan Baik, deal, Pak. Pak Sen, misi. Terima kasih Pak. Saya percaya mungkin Bang ini bisa, kalau bisa akan menempati janjinya di 25 hari ya Pak ya. Saya percaya Pak ya. Tentu, Pak. Mungkin Pak Renhard sedikit tambah di sini saya sudah siapkan untuk kiranya dokumen-dokumen apa saja yang Bapak harus siapkan untuk menunjang proses ini. Nah, kurang lebih itu Pak. Ada laporan keuangan selama 3 tahun terakhir yang sudah diaudit ke KAP, kemudian ada business plan ekspansi, kemudian selanjutnya ada kontrak ekspor dengan perusahaan Aeon Jepang, kemudian ada SIUP, NPWP, lalu ada akta perusahaan terbaru, rekening koran kurang selama 12 bulan terakhir, dan yang terakhir itu sertifikat agunan. Kurang lebih itu dokumen-dokumen yang harus Bapak siapkan. Kalau dari Bapak sebutkan tadi mungkin sebagian besar sudah saya bawa Pak. Tapi untuk laporan keuangan 3 tahun lalu sudah diaudit oleh KP, dan firma audit yang kami pakai itu 4 tahun Pak. Dan business plan ekspansi juga ada lengkap dengan proyeksi cash flow 5 tahun ke depan. Oke, Pak Renhard, saya juga sudah memeriksa saya tadi yang sudah dikirim oleh Pak Renhard. Ini mungkin sangat menarik sekali, Pak. Dengan membuat kualitas seperti ini, tim analisis kami bisa langsung bergerak. Tapi mungkin yang masih diperlukan atau dilengkapi itu hanya sertifikat tanah asli dan kontrak dari Aeon Jepang yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Itu saja Pak. Sertifikat tanah asli ada di Transaksi Notaris kami Pak, jadi itu aman dan bisa saya ambil besok secepatnya kalau bisa. Dan kontrak Aeon sudah final untuk saat ini dan tinggal scan saja karena aslinya disimpan di Tokyo Pak. Oh, oke. Nah Pak, untuk sedikit tambahan saja, menurut saya untuk scan dengan legalisasi dari KBRI Tokyo mungkin untuk sekarang ini sudah cukup untuk memenuhi proses awal. Nah mungkin untuk aslinya itu bisa menyusul. Yang penting untuk sekarang scan legalisasi dari KBRI saja. Baik Pak. Di sini saya sudah mencatatnya Pak. Mungkin saya akan berikan kesimpulan sedikit, di mana PT Pasifik Sulawesi Pasifik Tunas setuju mengajukan kredit investasi sebesar 8 miliar dengan target suku bunga preferensial 8,75% per tahun dengan tenor 120 bulan Pak. Dan grace period 6 bulan, cicilan mulai bulan ke-7 sekitar 99,99 juta 500 ribu rupiah per bulan, dan agunan tanah dan bangunan pabrik Bitung senilai 12 miliar. Untuk target pencairan itu 25 hari kerja Pak. Oke, apakah kita sepakat Pak? Sepakat. Terima kasih. Terima kasih Pak Seto. Pak Renhard ini sungguh sangat terima kasih besar Pak Renhard atas kepercayaan kepada kami. Saya ini sangat membantu bagi perusahaan Bapak juga bagi bapak kami, dan saya yakin juga ini akan sangat-sangat membantu sekali dan sangat-sangat berdampak sekali bagi perekonomian
perekonomian Sulawesi. Mungkin sedikit catatan dari saya. Rate 8,75% dan grace rate 6 bulan itu masih perlu konfirmasi final dari komite kredit. Tapi saya dan Pak saya akan mempertimbangkan hari ini. Oke Pak, justru saya mungkin sebelumnya berterima kasih dulu Pak, karena Bang Sugo ini mau duduk serius dan transparan bersama saya di sini. Dan disinilah dengan dia bangun daerah yang benar-benar paham Pak mengenai perekonomian, dan dibandingkan dengan Bang Sugo ini bisa diapresiasi dengan Pak ya. Dan ya, simpul kami kan orang Manado Pak, terus semua masuk dari Pak. Oke, terima kasih sudah datang hari ini memakan waktu. Mungkin kita berjumpa lagi di penandatangan perjanjian kredit lainnya. Terima kasih, saya Salapun Notule. Dalam simulasi ini, berikut saya akan bacakan hasil dari diskusi kita yang telah kita sepakati. Nasabah atas nama Bapak Reinhard, Direktur Utama PT Sulawesi Pasifik Tuna, mengajukan kredit investasi korporasi dengan jumlah pinjaman sebesar 8 miliar. Adapun poin-poin kesepakatan adalah sebagai berikut: suku bunga preferensial 8,75%, bunga preferensial 8,75% per tahun, tenor 120 bulan atau 10 tahun dengan grace periode 6 bulan dengan pembayaran bunga berjalan sekitar 63 juta per bulan. Cicilan penuh mulai bulan ke-7 sebesar 99.500.000 per bulan. Agunan berupa tanah dan bangunan pabrik dihitung senilai 12 miliar serta pencairan 25 hari bekerja. Terima kasih selaku satu. Secara umum saya di sini mengamati bagaimana negosiasi ini berjalan. Dari saya sendiri, untuk negosiasi ini berjalan dengan profesional dan realistis. Ada 4 poin di sini yang saya amati. Saya singkat. Yang pertama, strategi pembuka dari Bapak Media bisa dibilang sudah tepat karena beliau langsung membuka kepercayaan dengan menyebut track record nasional. Untuk yang kedua, penjelasan protokol saudara saya langsung terangkat situasi yang relevan. Jadi untuk yang ketiga, respon terhadap permintaan beliau keren disampaikan dengan jujur tanpa berpromis. Untuk yang keempat, penanganan desain pencairan itu realistis, dari memberikan target hubungan kerja jadi cuma menjadi kosong. Kesimpulan dari saya untuk tim marketing menunjukkan koordinasi yang solid dan komunikasi yang profesional. Terima kasih. Baik, saya Moses selaku observer 2 akan menyampaikan hasil observasi saya. Yang pertama itu dari sisi nasabah, Pak Reinhard, persiapan yang ditunjukkan sangat matang, hadir dengan dokumen lengkap dan mampu menganalisis cash flow secara mandiri di tempat, mencerminkan pemahaman finansial yang kuat. Yang kedua itu dari sisi negosiasi, Pak Reinhard tampil efektif dengan berhasil menegosiasikan 3 poin sekaligus: grace period, suku bunga, dan anggunan, tanpa terkesan agresif. Dan yang ketiga, hal paling menonjol adalah penggunaan posisi tawar secara strategis, yakni memanfaatkan loyalitas 5 tahun sebagai nasabah existing untuk memperoleh preferential rate, strategi yang sangat relevan di dunia nyata. Terus, suasana negosiasi secara keseluruhan berjalan formal, setara, dan saling menghormati. Yang terakhir, kesimpulan dari saya, simulasi ini menghasilkan kesepakatan win-win dan merupakan contoh negosiasi korporasi yang realistis. Terima kasih.